Halo, selamat datang di channel Kuli Project yang membahas berbagai hal tentang serba-serbi Project EPC. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang verifikasi dan validasi material dan equipment yang sangat penting dalam proyek konstruksi. Apa itu verifikasi dan validasi? Bagaimana cara melakukannya? Dan apa dampaknya jika tidak dilakukan? Simak terus video ini sampai habis untuk mengetahui jawabannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini jika belum, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga, like dan share video ini ke teman-teman kalian yang tertarik dengan topik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Verifikasi dan validasi adalah dua proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa material dan equipment yang digunakan dalam proyek konstruksi sesuai dengan spesifikasi dan standar yang ditetapkan. Verifikasi adalah proses untuk memeriksa kesesuaian material dan equipment dengan dokumen atau keterangan yang diberikan oleh pemasok atau produsen. Validasi adalah proses untuk menguji kinerja atau fungsi material dan equipment dengan cara inspeksi atau pengujian. Contoh sederhana dari verifikasi dan validasi adalah ketika kita ingin membeli jus jeruk yang segar. Kita bisa melakukan verifikasi dengan menanyakan kepada penjual apakah jus jeruknya benar-benar segar atau tidak. Kita juga bisa melakukan validasi dengan mencicipi series jeruk yang digunakan untuk membuat jus tersebut. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa kita mendapatkan jus jeruk yang berkualitas. Begitu juga dengan material dan equipment yang digunakan dalam proyek konstruksi. Kita harus melakukan verifikasi dan validasi sebelum kita mengolah atau memasangnya di lokasi proyek. Misalnya, jika kita ingin menggunakan tanah urukan untuk mengisi pondasi, kita harus melakukan verifikasi dengan memeriksa sertifikat atau laporan hasil uji laboratorium dari tanah tersebut. Kita juga harus melakukan validasi dengan mengambil sampel tanah dari lokasi pengiriman dan melakukan uji proktor untuk mengetahui kadar air dan berat jenisnya. Verifikasi dan validasi harus dilakukan setiap kali ada perubahan material atau equipment, baik itu sumber, jenis, ukuran, atau spesifikasi lainnya. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kegagalan dalam proyek konstruksi yang bisa berdampak fatal, baik secara teknis maupun ekonomis. Bayangkan saja jika kita sudah membangun struktur cooling tower yang tinggi dan besar, tapi ternyata beton yang kita gunakan salah spesifikasinya. Tentu saja hal ini akan menyebabkan kerugian besar baik dalam hal waktu, biaya, maupun reputasi. Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang pentingnya verifikasi dan validasi, saya akan memberikan contoh nyata dari proyek konstruksi yang pernah mengalami masalah karena kurangnya verifikasi dan validasi. Proyek tersebut adalah pembangunan jembatan Tacoma Narrows di Amerika Serikat pada tahun 1940. Jembatan ini merupakan jembatan gantung terpanjang ketiga di dunia saat itu, dengan panjang 853 meter. Namun, jembatan ini memiliki desain yang sangat tipis dan ringan, sehingga sangat rentan terhadap angin kencang yang sering terjadi di daerah tersebut. Pada tanggal 7 November 1940, hanya 4 bulan setelah dibuka untuk umum, jembatan Tacoma Narrows runtuh karena angin kencang yang mencapai 67 km per jam. Angin tersebut menyebabkan jembatan bergetar hebat dan membentuk gelombang-gelombang besar di permukaannya. Akibatnya, jembatan tidak mampu menahan beban dinamis dari angin dan akhirnya patah di tengah. Kejadian ini menewaskan seekor anjing yang terjebak di dalam mobil di atas jembatan, serta merusak banyak kendaraan dan peralatan lainnya. Penyebab utama dari kegagalan jembatan Tacoma Narrows adalah kurangnya verifikasi dan validasi dari desain jembatan tersebut. Para insinyur yang merancang jembatan tersebut tidak melakukan pengujian angin terowongan untuk mengetahui efek aerodinamis dari bentuk jembatan. Mereka juga tidak melakukan pengujian model skala untuk mengetahui perilaku jembatan terhadap beban angin. Jika mereka melakukan verifikasi dan validasi tersebut, mereka pasti akan menemukan kelemahan dari desain
menjembatani dan bisa melakukan perbaikan atau modifikasi sebelum membangunnya. Dari contoh di atas, kita bisa belajar bahwa verifikasi dan validasi adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan dalam proyek konstruksi. Dengan melakukan verifikasi dan validasi, kita bisa memastikan bahwa material dan equipment yang kita gunakan sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditetapkan. Dengan begitu, kita bisa menghindari terjadinya kesalahan atau kegagalan yang bisa merugikan kita baik secara teknis maupun ekonomis. Demikianlah penjelasan saya tentang verifikasi dan validasi material dan equipment dalam proyek konstruksi. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang topik ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, saran, atau kritik, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Saya akan mencoba menjawab sebisa saya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini jika belum, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga, like dan share video ini ke teman-teman kalian yang tertarik dengan topik ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.